Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini, kembali di sini saya akan berbagi informasi seputar pengisian PDSS untuk SNBP 2026. Melanjutkan video yang pertama ini ya, di tahap 1. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap berikutnya bagi teman-teman pemirsa operator PDSS yang belum mengisi. Nah, di sini kita masuk seperti biasa ya. Kemarin saya sudah finalisasi data sekolah dan sekarang akan finalisasi siswa eligible. Jadi kita masuk ke siswa eligible ya. Setelah profil sekolah kita sudah oke. Di sini saya mempunyai kuota 52. Ini ada siswa per jurusan. Namun di sini untuk sekolah saya tidak lagi pakai jurusan IPA IPS seperti K13 tahun sebelumnya, tetapi sudah kurikulum merdeka. Jadi saya akan langsung ke import data siswa ya. Selanjutnya di sini kita akan unduh template ya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa di sini kita masukkan NISN 10 digit ya. Nah, di sini seperti biasa ya, NISN itu akan menentukan peringkat eligible. Jadi NISN itu otomatis akan membaca data siswa termasuk namanya. Kita sediakan siswa eligible ya. Di sini saya sudah menyediakan daftar siswa eligible sebanyak 52. Saya akan copy paste. Ini klik kanan, nomor ya, paste spesial. Saya akan simpan, kemudian kita lakukan impor ya. Oke, ini yang sudah diisi tadi, di sini sudah ada, sudah masuk ya, dan kita lakukan simpan. Ini tidak ada keterangan, biasanya ada keterangan hijau ya, kita akan cek di siswa per jurusan. Ini belum ada juga. Di sini masih loading ya. Oke, nah seperti ini berhasil ya, berhasil mengunggah data siswa. Kita akan cek di sini sudah masuk biasanya siswa per jurusan. Oke, ini sudah masuk ya. 1 sampai 52 total siswa. Selanjutnya kita akan impor nilai ya, nilai siswa. Dan di sini kita jangan lupa untuk menyimpan peringkat ya. Oke, sudah berhasil menyimpan urutan ranking siswa. Selanjutnya setelah kita menginput siswa eligible ya, kita wajib melakukan finalisasi untuk masuk ke langkah berikutnya. Di sini finalisasi siswa eligible, silakan bisa dibaca ya. Oke, kita lakukan finalisasi. Jika ada perubahan, maka di sini kita bisa melakukan pembatalan finalisasi ya. Silahkan. Selanjutnya, setelah kita finalisasi siswa eligible, kita ke kurikulum ya. Di sini kita wajib melakukan finalisasi. Ini untuk tingkat 10, silahkan dipilih kelas 10. Oke, di sini ada 4 pilihan ya. Kurikulum Merdeka dengan skala 100 ini jam. Kurikulum Merdeka SKS skala 100, kemudian ada kurikulum Merdeka jam SKS ini skala 4. Ini kebanyakan ya menggunakan kurikulum Merdeka jam dan skala 100. Saya pilih ini, saya akan tambahkan. Selesai ya, di sini biasanya saya sekaligus untuk mengisi kurikulum.
di sini sampai selesai. Untuk kelas 12, ini hanya memilih semester 5. Selanjutnya, kita isi detail kurikulum di tiap semester ya, disesuaikan dengan mata pelajaran waktu kelas 10 di sekolah kita. Saya akan masuk ke kelas 10 semester 1. Detail kurikulum silahkan dipilih ya di sini. Jangan sampai salah. Yang pertama untuk IPA terpadu di sini ada 3 mapel ya. Dikali 3 waktu kelas 10 totalnya adalah 9. Ini digunakan artinya kalau checklist ini berarti checklist merah ya, ini wajib. Bukan untuk dipilih, semuanya wajib di sini. Kemudian untuk IPS terpadu totalnya ada 4 mapel. 4 kali 3 adalah 12 jam. Kemudian seni dan prakarya itu 2 jam. Pendidikan Pancasila 2 jam. Kemudian informatika, ini waktu tahun 2023-2024 ya. Tahun ajaran tersebut itu masih 3 jam. PJOK 3 jam, Bahasa Indonesia 4 jam, Bahasa Inggris ini 2 jam. Matematika 4 jam, dan pendidikan agama 3 jam. Selanjutnya kita simpan ya di sini. Oke, sudah berhasil. Dan kita kembali ke kurikulum. Kemudian kita isi untuk semester 2. Karena semester 2 kelas 10 ini sama dengan semester 1 dan semuanya wajib diisi ya. Jadi kita lakukan salin ya dari kelas 10 semester 1. Nah, ini akan otomatis terisi. Jadi kita tinggal lakukan simpan. Oke, sudah berhasil. Kita kembali ke kurikulum. Lanjut ke kelas 11 semester 1 ya. Nah, di sini di kelas 11 semester 1 untuk kurikulum merdeka itu harus hati-hati ya, karena ada yang semua kelasnya sama untuk mapel pilihannya, ada yang berbeda-beda tiap kelas. Ini tergantung pilihan di sekolah masing-masing untuk kelas 11. Sebagai contoh di sekolah saya waktu kelas 11 yang dipilih adalah, saya akan pilih dulu ya. Bahasa Arab ini tidak ada. Sejarah peminatannya ini bukan sejarah wajib ya, itu tidak ada. Hadis tidak ada. Usul fikih, ilmu tafsir, pendidikan Pancasila ini wajib ya. Jadi kita bisa langsung isi di sini yang wajib. Pancasila adalah 2 jam. Kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut di sekolah saya tidak ada. Ini bahasa Inggris tingkat lanjut itu ada. Totalnya ya 5 jam ya. Kemudian bahasa Arab tidak ada, bahasa Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis di sekolah saya tidak ada. Ini ada matematika tingkat lanjut, ada. Ini totalnya 5 jam. Fisika ada 5 jam. Kemudian antropologi itu tidak ada. Untuk PKWU itu ada. Ini 2 jam. Informatika tidak ada. Ini untuk wajib ya, PJOK ini 3 jam, Bahasa Indonesia 4 jam, Bahasa Inggris 2 jam. Oh, sorry, 3 jam ini ya. Biologi ada 5 jam, ekonomi ada, ini 5 jam juga. Geografi itu ada 5 jam, kimia ada 5 jam juga. Ini matematika wajib 4 jam, pendidikan agama 3 jam. Ini sejarah 2 jam ya. Seni budaya 2 jam. Kemudian sosiologi di sini 5 jam. Kalau sudah, kita lakukan simpan. Oke, berhasil ya. Artinya, untuk mata pelajaran pilihan di kelas 11 itu masukkan untuk semua kelas yang ada di sekolah. Nanti, di dalam penginputan nilai, itu sesuaikan di kelas masing-masing ya. Berdasarkan
siswa mengambil mata pelajaran apa di kelas apa atau rombel apa. Selanjutnya kita kembali ke kurikulum untuk mengisi semester 4 atau semester 2 di kelas 11. Karena sama, kita lakukan salin dari semester 1 ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Di sekolah saya ada perubahan untuk semester 2 atau semester 4-nya ya. Diganti dengan antropologi. Oke, kita lakukan simpan. Sudah berhasil disimpan ya. Dan kita kembali ke kurikulum untuk mengisi kelas 12 di semester 5 atau semester 1 ya. Dan kita tinggal menyalin dari ini samanya dengan semester 1 kelas 11 atau semester 2 kelas 11. Silakan ya disesuaikan. Ini rata-rata hampir semuanya sama ya dari kelas 11 sampai kelas 12. Abaikan ketika saya menjelaskan ada perbedaan di sekolah saya. Oke, sudah terisi seperti ini. Sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita ini masuk ke kurikulum ya. Ini sudah terisi semuanya. Dan selanjutnya kita tinggal melakukan finalisasi di kurikulum. Oke, sudah finalisasi dan yang terakhir kita akan mengisi penilaian ya yang ada di sini. Sebelum kita melanjutkan untuk pengisian nilai, pastikan di sini jenis tadi untuk semua siswa terisi ya. Karena di awal ini cuma satu pilihan yakni reguler, jadi ini sudah otomatis. Kalau belum silakan di sini bisa diklik ya, ini untuk semuanya. Kalau mau diubah silakan diubah di sini. Kemudian kalau sudah selesai, selanjutnya kita ke impor data. Nah, di sini tadi kita sudah impor data siswa di bagian ini ya, template-nya. Dan sekarang kita akan impor nilai siswa per semester. Kita pilih ini untuk reguler ya. Jenis tadinya, kemudian tingkatnya silahkan dipilih. Kemudian semesternya. Dan kita lakukan unduh template di sini ya. Silakan bisa disimpan. Ini 10.1 itu artinya kelas 10 semester 1. Oke, sudah tersimpan ya. Kita lakukan di sini untuk semester 2. Oke, kita unduh. Ini semester 2. Sudah selesai. Kemudian kita ke kelas 11. Semester 1, kita unduh. Ini 11.1. Kemudian kita pilih untuk semester 2. Selesai. Dan yang terakhir adalah kelas 12 semester 1. Oke, kita akan cek ya seperti apa di sini. Kalau kelas 10 ini sudah jelas ya. Nah, di sini untuk kelas 10 urutannya di sini ada IPA, kemudian IPS, Seni dan Prakarya, Pancasila, Informatika, PJOK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Pendidikan Agama ya. Nah, di sini ada keterangan, Bapak Ibu, nilai dari mata pelajaran yang tidak diambil oleh siswa tidak boleh kosong dan harus diisi dengan tanda X. Karena untuk kelas 11
tidak semua kelas itu mengambil mata pelajaran pilihan yang sama di semua kelas, ada yang berbeda-beda. Kalau di kelas 10 ini tentunya semua siswa masih sama ya, untuk semua mapel, semuanya diisi. Kita akan cek untuk kelas 11. Di sini kita bisa cek, ini Pancasila, ada tanda bintang, bahasa Inggris tingkat lanjut tidak ada, matematika tingkat lanjut, fisika, prakarya. Nah, ini yang diberikan tanda bintang itu adalah mata pelajaran wajib. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini pilihannya kan banyak ya. Ada bahasa Inggris tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, fisika, kemudian biologi, ekonomi, geografi, kimia, dan sosiologi. Tentunya di sini tidak semua siswa di kelasnya itu memilih semua mata pelajaran pilihan. Di kelas saya itu hanya 4 mapel pilihan setiap kelas yang dipilih oleh siswa di kelas 11 maupun di kelas 12. Sebagai contoh, di sini untuk siswa eligible urutan pertama, nah di sini atas nama inisialnya S ya. Dia kelasnya di 12.1 dan kita akan oke, seperti ini ya biar terlihat. Ini pendidikan Pancasila, ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Ini juga dia memilih. Kalau misalkan kita kasih contoh ya, saya akan kasih nilai, misalkan ini kasih 80, ini 80, matematika lanjut dia ada juga ya di kelas siswa pertama ini. Fisika juga ada, misalkan 80 ini ada ya untuk semua. Ini PJOK juga ada, bahasa Indonesia tentunya ada ya. Ini bahasa Inggris wajib. Nah, untuk biologi di kelas pertama ini di 12.1 sekolah saya itu tidak ada. Jadi artinya kita harus diberi tanda silang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini huruf X kapital ya. Kalau tidak yakin bisa kita copy ya seperti ini. Silahkan. Sehingga untuk biologi dia tidak ada, ekonomi juga tidak ada, geografi tidak ada, untuk kimia dia ada, matematika ini wajib, agama juga wajib, sejarah juga wajib, seni budaya wajib, dan untuk sosiologi itu tidak ada. Oke, seperti ini ya contohnya. Saya contohkan untuk pemberian nilai di mapel yang ada dan yang kosong. Silakan untuk siswa selanjutnya itu bisa dipilih ya. Ini harus pakai trik supaya kita mudah dalam mengisi nilai anak-anak di tiap kelas yang mata pelajaran pilihannya berbeda-beda. Untuk triknya supaya cepat akan saya tutorialkan pada video berikutnya. Untuk video ini supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya cukupkan sampai di sini. Akan dilanjut di video final ya untuk finalisasi pengisian PDSS SNBP 2026. Kalau ada pertanyaan, masukan, kritik, saran, dan koreksi, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Ikuti terus channel Kang Sam supaya tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.